kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ikat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ia salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim Dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
Selamat pagi, Pendeta Emil De Freitas, STH Bapak. Hari ini kami ada di Jemaat Immanuel Oisau terkait dengan tugas-tugas Bapak dalam pelayanan di jemaat ini, dalam kebaktian pagi, kebaktian kedua, dan kebaktian ketiga. Kebaktian kedua sebentar berlangsung, kebaktian ketiga sore. Nah, mungkin Bapak jelaskan sedikit soal Jemaat Immanuel Oisau ini terkait dengan pergumulan-pergumulan dan pelayanan yang akan menjadi pergumulan selama Bapak melayani di sini. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Karim De Freitas, Ketua Majelis Jemaat Immanuel Oisau periode 2024-2027. Terkait dengan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat ini, paling tidak kita memetakan dalam dua. Yang pertama, pergumulan fisik. Pergumulan fisik itu berkaitan dengan pembangunan gedung kebaktian yang baru. Nah, kenapa perlu ada pembangunan gedung ini? Karena dari segi kuantitas jumlah jemaat ini dia sudah 1016 KK dengan jumlah jiwa 4000 lebih. Soal data jumlah jiwa ini belum kita dapat jumlah pasti karena mobilitas penduduk ini di area sekitar sini cukup tinggi karena ini area sentra produksi ekonomi dan bahan pangan lainnya. Lalu bahan sandang pangan, lalu kemudian yang berikut berkaitan dengan pembangunan fisik ini pembangunan sudah mencapai tahap yang kedua, yaitu penyelesaian rangka baja sama atap. Akan masuk di tahap ketiga, itu terkait dengan pengerjaan tembok, pemasangan pintu jendela dan juga lantai, bahkan penyelesaian menara. Pekerjaan ini tentu berat. Kemarin saja dengan pembangunan tahap kedua itu kami membutuhkan biaya 1,9 M. Itu pun itu baru mencapai 87, sekian persen, belum 100%, masih ada 12, sekian persen yang harus diselesaikan, sehingga paling tidak bahwa ada pergumulan berat yang kita hadapi terkait pembangunan fisik, pekerjaan fisik. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan iman dan karakter. Kita tahu bahwa Jemaat Immanuel Oisau ini bergumul dengan dinamika pelayanan yang cukup tinggi karena pertama dari faktor heterogenitas penduduk di sini, jemaat di sini. Immanuel Oisau menjadi tempat pertemuan berbagai jumlah orang dari banyak suku. Yang kedua, Oisau menjadi pusat perdagangan dan ekonomi untuk Kabupaten Kupang, sehingga mobilitas orang cukup tinggi dan itu disertakan dengan mereka yang tidak menetap dalam waktu yang lama. Nah, itu yang menyebabkan model-model pelayanan yang dikembangkan ini juga harus butuh kreativitas yang cukup tinggi untuk menjangkau mereka, sehingga aspek persekutuan, marturia, dan pelayanan di ekonomi itu bisa maksimal berjalan. Lalu dalam kaitan dengan pelayanan tersebut, kita juga bergumul dengan penataan manajemen organisasi dan administrasi. Boleh dibilang bahwa masalah manajemen administrasi dan organisasi ini menjadi sebuah kebutuhan juga, karena ini juga menjadi sebuah alat yang menjadi daya dukung untuk pembentukan karakter dan mental dalam kaitan dengan kita belajar menumbuhkan pelayanan itu dengan baik. Karena tanpa manajemen organisasi dan administrasi yang baik, maka orang bisa bekerja dengan semrawut, dan itu yang menyebabkan orang berpikir secara pragmatis. Sementara kalau kita mulai menata manajemen organisasi dan administrasinya, segala bentuk pelayanan dan pekerjaan kita dibingkai oleh itu, yang sehingga itu menjadi role model aturan bagi kita untuk kita bekerja dengan baik. Dan yang terakhir tentang mau dibawa kemana ini jemaat 10 tahun ke depan misalnya. Nah, karena ini jemaat yang heterogen dan integritas yang cukup tinggi, maka pembentukan karakter mental itu sudah mulai dari sekarang. Di Immanuel Oisau kita sudah punya jaringan kerjasama dengan pihak ketiga, Yayasan Compassion,
dan kita mulai dengan pola pembentukan mental karakter anak-anak yang kemudian itu akan berdampak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bagi gereja ini. Yang berikut, karena dinamika yang cukup tinggi dengan berbagai persoalan kehidupan masyarakat jemaatnya, Oesau sudah punya ruang pastoral konseling. Awal mulanya kami menamakan klinik pastoral, dan ruangan ini merupakan ruang pastoral konseling. Dan ternyata setelah ruang klinik pastoral ini dibuka, kami menemukan ada banyak jemaat yang punya permasalahan. Dan karena banyak jemaat yang punya permasalahan itu, yang kami mulai memberi penilaian bahwa jemaat ini butuh perhatian serius. Karena itu saya bilang bahwa ada pemetaannya kita harus petakan dalam dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan mental. Kira-kira begitu gambaran yang bisa disampaikan terkait dengan keberadaan jemaat Oesau. Ya. Terkait dengan peran gereja di tengah-tengah masyarakat, di sini juga ada semacam PPA. Mungkin digambarkan sedikit soal PPA yang dirintis sejak kapan dan ini arahnya nanti kemana? PPA ini baru berjalan 6 bulan lebih, tapi untuk penandatanganan MOU-nya itu di Februari tahun kemarin. Nah, diharapkan dengan PPA ini, itu yang tadi saya bilang bahwa kita mulai membentuk generasi Immanuel Oesau sejak dini. Ketika kita memulai dengan usia 3-5 dan 6-8. Ini karena baru mulai, maka kelompok sasaran mereka itu 3-5, 6, 8. Sehingga diharapkan 10 tahun mendatang, kalau mereka usia 8 tahun sekarang, maka 10 tahun ke depan usia 18 tahun mereka sudah punya kualitas yang baik untuk mulai berperan dalam pengembangan jemaat ini. Sebab harus juga kita bilang bahwa Immanuel Oesau ini rasio perbandingan antara pelaku pelayanan yang generasi milenial dan generasi kolonial itu juga masih belum cukup kuat, berimbang. Generasi milenial kita perlahan mulai tampilkan di gereja ini, tetapi dalam praktek pelaksanaannya itu belum cukup kuat sebagai daya dukung, daya dorong belum cukup kuat. Walaupun memang ada, tapi belum cukup kuat. Nah, diharapkan bahwa dengan kemajuan yang dialami perkembangan zaman seperti ini harus kita ikuti dan kita adopsi untuk menjadi daya dukung dalam pertumbuhan dan pengembangan pelayanan dalam jemaat ini. Sementara yang berikut itu terkait dengan apa yang mau diharapkan dengan pengembangan PPA ini. Yang diharapkan satu, bahwa kita mau membentuk generasi yang berkualitas, minimal satu generasi ke depan. Dan satu generasi ke depan itu diharapkan bisa berdampak bagi jemaat ini, sehingga nanti ketika mereka sudah memiliki dampak, maka mereka bisa menjadi alat penopang bagi pelayanan ini. Harapan Bapak dan Satuan Majelis Bahkan Jemaat ke depan terkait dengan pergumulan jemaat ini kepada pihak-pihak terkait, misalnya pihak Majelis Sinode atau kepada pihak pemerintah, seperti apa? Terhadap Majelis Sinode, kami tentu membutuhkan penempatan pelayan yang punya kualifikasi baik, sesuai dengan kebutuhan dinamika pelayanan. Karena mutasi pelayan di sekarang ini kan harus dicermati dengan baik untuk menjawab kebutuhan pelayanan jemaat. Sebab kalau tidak, nanti pelayan tersebut yang akan tertinggal dengan perkembangan jemaat, dan itu akan menjadi soal besar. Sementara kepada pihak pemerintah, tentu kita berharap bahwa adanya kolaborasi, terutama dalam kaitan dengan program-program yang nomenklaturnya sama, tapi pembiayaan itu kita berharap bahwa pemerintah bisa menopang dari segi pendanaan, karena untuk pemerintah dana selalu tersedia. Bagi gereja, dana baru tersedia setelah ada kolekte, sehingga paling tidak bahwa kolaborasi program itu menjadi sebuah hal yang atau nilai yang berharga, karena kita melayani orang yang sama, cuma bajunya yang berbeda. Ini bajunya jemaat,
pada pihak lain dibantunya masyarakat, tapi orangnya objeknya sama. Demikian. Soal kolaborasi dan sinergi tadi kan ada, kita lihat kondisi hari-hari terakhir ini kan para petani misalnya itu ada permasalahan pupuk yang luar biasa, itu dampaknya pada perekonomian mereka. Nah mungkin yang tadi dimaksudkan adalah kolaborasi itu ada bagaimana gereja bersama-sama dengan pemerintah mengambil porsi yang sama untuk bagaimana upaya-upaya untuk peningkatan. Terkait itu kami sudah baca fenomena itu dan gejala itu di periode kemarin, sehingga di periode ini kami sudah mengadakan UPP profesional petani. Nah, UPP ini dia punya kelompok sasaran adalah para kelompok-kelompok tani yang ada di Malaysia. Dan dalam sidang kemarin sudah membuat program, dan program itu terkait dengan pemerintah adalah kemitraan pemerintah. Tapi juga berkaitan dengan kemitraan itu kita berharap bahwa pemerintah bisa membuka ruang untuk adanya pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang ada di Malaysia. Mungkinkah yayasan yang dimiliki Gemit misalnya Alpha Omega itu dihidupkan kembali untuk menjembatani soal antara kepentingan gereja dengan masyarakat? Ya, itu mungkin bisa. Dan kita berharap peran BPP berbadan hukum negara di Gemit ini lebih maksimal dalam kaitan dengan melihat potensi-potensi jemaat yang bisa dikembangkan ke depan, lalu mereka mencari pihak ketiga untuk menopang pelayanan dalam jemaat ini. Sebab harus kita jujur juga bahwa semua sumber daya yang ada di jemaat itu kan tidak semua harus difokuskan untuk satu saja. Dia harus sumber daya yang ada di jemaat itu dia harus memperhatikan banyak aspek, sehingga kalau ada yang mau mendukung di satu pihak untuk fokus pada satu persoalan tertentu, itu kami sangat harapkan. Baik, terima kasih Bapak Karel de Freites, Ketua Majelis Jemaat Immanuel Osau untuk komentarnya. Semoga pelayanan ke depan makin lebih baik lagi dan ada support untuk penguatan kapasitas dan kualitas pelayanan sekaligus pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Shalom.